Angin semilir di kala senja, menerpa jiwa yang gundah gulana. Untuk kalian penikmat setia, selamat datang di Ruang Cerita. Jumpa lagi dengan Mumun Kiyowo yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Tapi sebelumnya, pastikan kalian sudah subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terus jangan lupa, siapkan cemilan dan posisi ternyaman kalian selama menyimak jalan ceritanya. Kalau sudah, oke, langsung saja kita let's go. Sudah 2 bulan semenjak Starla bekerja di perusahaan Surya. Hari-hari ia lalui dengan sebaik mungkin. Ia merupakan pegawai yang rajin dan sigap. Tak heran jika banyak senior dan atas-atasannya yang menyukai hasil pekerjaannya. Tak hanya itu, 2 minggu terakhir ini, Starla sepertinya memiliki penggemar misterius. Kerap kali, ia menemukan beberapa potong kertas sticky note warna-warni yang tertempel di layar monitornya. Yang mana, kertas itu berisikan kutipan-kutipan motivasi yang bertujuan untuk menyemangatinya. Ia tak pernah tahu siapa pengirim kata-kata motivasi tersebut. Bahkan saat ia menanyakan hal ini pada rekan-rekan kerjanya, mereka pun tak ada yang mengetahuinya. "Mbak Ida, kau tahu siapa yang memakai komputerku selain aku nggak?" tanya Starla pada rekan sebelah mejanya. "Setauku sih, hanya kamu yang memakai komputer itu. Memangnya ada apa?" jawab Ida agak bingung. "Aku curiga ada yang memakai komputerku saat aku tidak ada. Sudah 2 minggu ini sering ada sticky note di layar monitorku. Tapi bukan aku yang menempelkannya, dan aku tidak tahu siapa yang melakukannya." Jelas Starla pada Ida sembari menyodorkan sticky note yang sudah ia tumpuk menjadi satu. "Yakin kamu pasti bisa. Buat orang tuamu bangga. Vini, Vidi, Visi. Yes, you can. Proses tak akan membohongi hasil. Jadikan lelahmu menjadi lillah. Dream it, wish it, do it. If you want it, work it. You are special. Love your life, love yourself." Ida membacanya satu persatu dengan suara lirik. Ia terdiam untuk beberapa waktu, dan kemudian menyimpulkan dengan yakin. "Sepertinya ada seseorang yang menyukaimu di kantor inilah," ujarnya dengan nada sangat antusias. Starla yang terkejut langsung saja membantah kesimpulan yang dilontarkan oleh Ida. "Jangan sembarangan, Mbak. Mungkin aja itu hanya ulah orang yang tidak ada kerjaan," bantah Starla. Tanpa berdebat panjang, mereka akhirnya memutuskan untuk melihat CCTV kantor. Mereka segera pergi ke ruang monitoring dan meminta petugas untuk menunjukkan hasil CCTV ruang kerja mereka. Petugas pun menunjukkan file rekaman CCTV secara berurutan. Satu persatu video mereka tonton, hingga akhirnya menemukan sebuah video yang membuat pandangan mereka tak teralihkan. Seketika, mereka berdua terdiam dan kemudian saling menatap. "Lah, apa kamu melihat apa yang aku lihat?" tanya Ida memulai percakapan. "Sepertinya iya. Kita tidak sedang salah lihat kan?" tanya Starla memastikan. "Sepertinya akan ada berita besar di kantor kita." Ida mulai meledek Starla yang masih terpaku di depan layar monitor. "Jangan bercanda, Mbak. Jangan sampai berita ini menyebar kemana-mana." Starla yang masih belum percaya dengan apa yang baru saja ia tonton, mencoba berpikir jernih dan tidak sembarangan menarik kesimpulan. Setelah perdebatan kecil, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke ruangan dan melanjutkan pekerjaan masing-masing. Hari berlalu begitu saja dengan sedikit pikiran janggal yang menyelubungi kepala Starla. Sepulang kerja, saat berada di parkiran motor, Starla dikejutkan oleh sebuah kotak yang ia temukan di atas jok motornya. Ia segera memeriksa kotak tersebut, siapa tahu ada orang yang salah menaruh barangnya. Berulang kali dibolak-baliknya kotak itu, namun ia tak menemukan nama pemilik kotak. Justru namanya lah yang ia temukan di bawah kotak tersebut. Ida yang pada saat itu juga berada di parkiran yang sama, langsung menyadari keberadaan Starla. Lantas ia segera menaiki sepeda motornya dan menghampiri rekan kerjanya itu. "Belum pulang kamu lah? Benda apa itu di tanganmu?"
Tanya Ida yang sudah berada di hadapan Starla. Entahlah mbak, tiba-tiba aja benda ini tergeletak di atas jok motorku. Jawab Starla bingung. Sudah kamu cek alamat penerimanya? Ida mencoba memastikan. Sudah, tapi yang aku temukan justru malah nama aku. Padahal seingatku, aku tidak memesan apapun di toko online belakangan ini. Jelas Starla yang semakin kebingungan. Ida hanya tersenyum dan setengah meledek. Wah, berarti itu memang milikmu. Kau bawa pulang saja sana. Sepertinya dari penggemar rahasiamu. Ledeknya sembari menyenggol-nyenggol lengan Starla dengan sikunya. Hah? Yang benar aja. Mana ada yang seperti itu? Bantah Starla yang sedikit salah tingkah. Sudahlah, rezeki tidak boleh ditolak. Bawa pulang sana. Atau mau kau berikan padaku? Seketika Ida sudah berada di atas motornya lagi. Ia segera bersiap untuk pulang ke rumahnya. Aku bawa pulang aja kalau gitu. Biar nanti bisa aku kembalikan pada pengirimnya. Starla segera memasukkan benda tersebut ke dalam tasnya dengan perasaan sedikit ragu. Memangnya mau kau kembalikan ke siapa? Bahkan, kamu tidak tahu kan siapa pengirimnya? Ida menghela nafas mendengar jawaban dari rekan kerjanya itu. Iya juga ya. Entahlah, yang penting aku bawa pulang dulu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Starla mengangkat kedua bahunya dan kemudian bersiap untuk mengeluarkan motornya dari barisan parkiran. Ya sudah kalau begitu aku pulang dulu ya. Kau juga hati-hati saat pulang. Jangan hanya dipikirkan. Lebih baik besok datanglah lebih pagi agar kau bisa memergoki penggemar rahasiamu itu. Ida pun langsung melaju bersama sepeda motornya menjauhi Starla. Dan diikuti oleh Starla beberapa menit kemudian. Sesampainya di rumah, Starla menyapa ayah dan ibu yang sedang menonton TV di ruang tengah. Kemudian segera menuju kamarnya. Dilemparnya tas gendong dan tubuh lelahnya itu ke atas kasur. Sungguh hari yang cukup melelahkan batinnya. Karena seharian ini pikirannya dipaksa untuk memikirkan hal-hal yang tidak ingin ia pikirkan. Lalu seketika ia teringat akan barang yang ia temukan di parkiran motor tadi. Starla meraih tasnya dan mengeluarkan barang itu dari dalam tas. Kotak biru seukuran kotak sepatu yang bertuliskan namanya terpampang jelas di hadapannya. Sebenarnya ia ragu untuk membuka kotak tersebut. Namun rasa penasaran yang tinggi membuatnya tetap membuka kotak biru itu. Dibukanya kotak itu dengan sangat hati-hati. Begitu bagian atas kotak dibuka, ia menemukan sebuah kotak bergaris berwarna putih dengan tulisan di atasnya. Kertas itu bertuliskan, "Stay healthy and enjoy it." Pikiran Starla mulai menerka-nerka barang apa yang ada di balik kertas tersebut. Dengan tulisan seperti itu, Starla pun tertegun sejenak, kemudian melanjutkan kegiatan unboxingnya. Di bawah kertas, ia menemukan benda dengan balutan bubble wrap yang cukup tebal. Barang apa yang dibalut dengan sedemikian hati-hatinya? Pikir Starla. Ia pun membuka bungkusan tersebut dengan lebih hati-hati. Lapisan demi lapisan dibukanya hingga akhirnya menemukan isi sebenarnya dari kotak tersebut. Sepaket vitamin lengkap dengan suplemen tersusun dengan rapi di dalamnya. Starla berpikir sejenak. Sebenarnya apa maksud dari ini semua? Keesokan harinya, Starla memutuskan untuk mengikuti saran dari Ida. Ia berangkat kerja lebih pagi dari sebelumnya. Ia tiba di kantor tepat bersamaan dengan Pak Satpam yang hendak membuka kantor. Setelah cek absen, ia segera menuju ruangannya dan menunggu penggemar rahasianya itu datang. Dari balik meja Pak Toto, Starla mencoba bersembunyi dan memantau kedatangan orang misterius itu. Ia sangat yakin kali ini ia bisa memergoki orang tersebut. Ia ingin memastikan siapa orang itu dan apa yang dia inginkan sebenarnya. Namun usaha Starla sia-sia. Ia tidak mendapati siapapun menghampiri mejanya seperti yang diharapkan. Hingga satu persatu staf kantor pun berdatangan. Sudah hampir pukul 8 dan orang itu ternyata tidak mendatangi meja kerjaannya. Jadi dengan sangat terpaksa ia harus menyerah kali ini. Starla dengan berat hati kembali ke meja kerjanya. Ida yang baru tiba di kantor segera menghampiri Starla. Bagaimana, Lah? Sepertinya hari ini kau berangkat lebih pagi ya? Tanya Ida sembari menata barang-barangnya di atas meja.
Sebenarnya hari ini aku berangkat sangat pagi karena berencana untuk memergoki orang misterius itu. Tapi sepertinya aku kurang beruntung. Dia tidak datang kali ini. Jawab Stara sambil menghela nafas. Sepertinya kita harus memikirkan cara lain. Balas Ida sembari duduk di kursinya. Mereka pun melanjutkan aktivitas kerjanya seperti biasa. Dan karena pekerjaannya menumpuk, malam ini Stara memutuskan untuk bekerja lembur. Ia harus menyiapkan bahan-bahan untuk presentasi besok. Satu persatu staf kantor pun menyelesaikan pekerjaan mereka dan pergi meninggalkan kantor. Hanya tersisa Starla di ruangan itu dan Pak Satpam yang selalu siaga menjaga di pos jaga kantor. Ruangan benar-benar sunyi. Tak ada satupun staf yang lembur malam ini selain Starla. Hanya suara ketikan keyboard komputer dan deru mesin print yang menemani Starla malam ini. Ia tidak takut sama sekali dan hanya fokus pada pekerjaannya sampai semua selesai dikerjakan. Waktu berlalu dan tanpa terasa, akhirnya pekerjaannya pun selesai saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Sejenak, Starla merenggangkan tubuhnya yang terasa sangat lelah. Kemudian, ia pun segera membereskan meja kerjanya dan bersiap untuk pulang. Dari luar jendela, terlihat Surya yang sedang memperhatikan Starla secara diam-diam. Setelah ia melihat Starla pergi meninggalkan ruangan, Surya segera menghampiri meja kerja milik Starla. Di sana ia menuliskan kata-kata motivasi untuk Starla pada selembar kertas sticky note berwarna biru. Kemudian, ditempelkannya kertas tersebut pada layar monitor komputer milik Starla. Saat akan beranjak dari sana, ia tak sengaja melihat sebuah buku yang tergeletak di meja itu. Karena penasaran, Surya mengambil buku itu dan membukanya, yang di dalamnya bertuliskan jadwal harian Starla dan catatan-catatan singkat. Surya terus membuka-buka buku tersebut hingga tiba di lembaran terakhir. Terdapat banyak tulisan di sana, yang isinya tentang impian-impian milik Starla yang ingin diwujudkan. Surya membaca tulisan tersebut dengan sesama. Kemudian dipotretnya dengan kamera ponselnya. Terlihat jelas sebuah senyuman lebar di bibirnya. Namun, senyumnya menghilang ketika pintu kantor tiba-tiba saja terbuka. Seseorang memasuki ruangan itu. Terdengar suara langkah kaki yang semakin jelas mendekat ke tempat Surya berada. Ruangan yang sunyi pun membuat suara langkah kaki itu semakin terdengar jelas. Surya segera meletakkan buku tersebut di tempat semula. Kemudian, ia segera beranjak dari tempatnya menuju pintu keluar. "Bapak sedang apa di sini malam-malam?" tanya orang itu. Bersambung guys. Gimana? Bagus kan ceritanya? Pasti ketagihan kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Yalah, masa enggak? Don't worry and be happy. Mumun Kyowo bakal kembali lagi dengan cerita yang gak kalah bagus. So, pencet dulu tombol subscribe dan like-nya ya, biar Mumun tambah semangat ngontennya. Malam gelap sepi sendiri, wajahmu selalu terbayang-bayang. Mumun Kyowo pamit undur diri, sekian dan terima sayang. BYE, bye-bye.